Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wattaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi hari ini hari Rabu tanggal 24 ya. Iya, 24 Agustus tahun 2022 kita berjumpa di majelis insyaallah majelis yang mulia, majelis yang penuh berkah, majelis ilmu. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ini melalui media Zoom, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam segala urusan, dan tentu saja kita diberi tambahan ilmu sebagaimana doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW atas arahan Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilma. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, ilmu yang menambah petunjuk bagi kita agar memudahkan kita, membimbing kita semua langkah kita dalam perjalanan hidup ini menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji satu persoalan yang diambil dari satu sosok. Artinya spesifik ya, supaya tidak terlalu melebar. Kita akan mengangkat tentang bagaimana seorang muslim seharusnya punya pemahaman yang baik tentang cara beramal saleh, gitu ya. Mengapa ini perlu? Ini kita bahas judulnya dulu. Pertama, karena surga Allah Subhanahu wa taala itu luas, juga banyak peringkatnya. Artinya surga Allah itu tidak satu level, banyak levelnya. Dalam satu hadis disebutkan bahwa surga itu ada 100 tingkat. Nah, tentu saja tingkatan ini berbeda-beda. Dan yang akan memasuki surga itu pada tiap tingkatannya juga berdasarkan perbedaan itu. Kualitas manusia itu tidak mungkin sama. Dari waktu ke waktu, dari generasi itu tidak mungkin sama. Sebagai contoh, Rasulullah SAW memberikan gambaran perbedaan ini dalam sabdanya, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia, kata Rasulullah SAW, adalah generasi yang hidup bersamaku. Nah, ini Rasulullah bicara tentang generasi ya, bukan orang per orang, gitu ya. Ini generasi. Sebaik-baik generasi manusia adalah generasi yang hidup bersamaku, yaitu berarti sahabat. Peringkat berikutnya, artinya di bawahnya adalah summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah generasi yang hidup bersama Rasulullah SAW. Berarti setelah sahabat,
akan disusul dengan tabi'in. Gitu ya. Sekali lagi ini penilaian umum, bukan penilaian kepada orang per orang. Gitu ya. Nah, summal ladzina yalunahum, peringkat ketiga, hanya di bawah, itu adalah generasi setelah tabi'in tadi. Berarti tabi'it tabi'in. Nah, sekali lagi kita berbicara tentang penilaian umum terhadap setiap generasi umat manusia. Ini menunjukkan memang ada perbedaan pada saat. Apalagi kalau kita bicara perbedaan antar individu, itu jelas sekali gitu ya, mudah sekali untuk bisa membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, jadi sekali lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 tingkat surga, itu karena juga ada perbedaan kualitas manusia. Sehingga manusia akan masuk surga berdasarkan level atau tingkat kualitasnya. Nah, maka di sini yang kita kenal sekali, gitu ya, fastabiqul khairat, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu menjadi sangat relevan. Namanya perlombaan itu tidak mungkin sama kan hasil akhirnya. Pasti ada yang di depan, ada yang di tengah, dan ada yang di belakang. Ini berarti relevan, fastabiqul khairat. Sehingga hasil dari berlomba-lomba dalam kebaikan itu akan menentukan level balasan dari Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Betul, di satu sisi kita diajari untuk mengejar dan memohon itu yang tertinggi. Target itu harus yang tertinggi. Ya iyalah gitu ya. Karena kalau meleset kan setidaknya kan berkurang sedikit. Kan kita memohon kepada Allah itu bukan sembarang surga. Kita meminta al-firdaus al-a'la, yang paling tinggi. Kita memohon kepada Allah agar bisa menemani atau bersama Rasulullah SAW, ma'an nabiyyin, gitu ya, bersama para nabi. Itu harapan, itu doa. Dan itu harus menjadi target yang kita kejar. Nah, walaupun pada kenyataannya atau hasil akhirnya tidak mungkin semua sampai, kan gitu. Nah, tetapi ketika tidak sampai bukan berarti kemudian terpleset pada kebalikannya, nauzubillah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan 100 tingkat surga. Karena saking banyaknya gitu ya, level manusia atau perbedaan antar manusia. Nah, ini satu permasalahan gitu ya. Kenapa kita harus punya pemahaman yang baik tentang skala prioritas amal soleh. Kenapa kita harus menyeleksi amal kebaikan, amal soleh dalam hidup kita? Karena tidak setiap amal gitu ya, atau tidak semua amal itu sama bobotnya. Tidak semua amal bobotnya sama. Oke? Sehingga kemudian juga pencapaiannya juga akan berbeda. Ini dia. Itu satu. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dunia ini sebagai ladang amal, ladang perbuatan kita. Ini adalah ruang. Jadi kehidupan dunia adalah ruang yang diberikan Allah kepada kita. Artinya kita dimasukkan ke dalam ruang ini. Dan sepanjang hidup kita di dunia ini, maka sepanjang itu pula kesempatan kita untuk beramal. Nah, masalahnya, ruang ini terbatas. Sebagaimana kesempatan kita juga terbatas. Dunia itu walaupun umurnya sekarang bumi ini ya, umurnya sudah lama beribu-ribu tahun, tapi tetap saja terbatas.
tetap saja sifatnya sementara, gitu ya. Tetap saja sifatnya fana, gitu. Itu artinya ada batas, gitu ya. Ada masa berlakunya, gitu. Ada expirednya nanti. Artinya kalau kita bandingkan alam dunia dengan alam sebelumnya dan alam sesudahnya yaitu akhirat, itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita hitung dari Nabi Adam sampai hari ini sudah ribuan tahun, gitu ya. Sudah ribuan tahun, tapi tetap saja alam dunia ini terbatas. Alam dunia ini sementara. Alam dunia ini fana. Ada yang kekal, ada yang abadi. Tentu setelah alam dunia adalah akhirat. Oke, itu persoalannya. Ketika alam dunia saja yang begitu panjang, itu sebenarnya sementara dan fana, terbatas. Apalagi kesempatan kita. Manusia itu tidak hidup selama umur dunia. Itu jelaslah. Manusia itu diciptakan dengan sifat sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, Allah menyatakan ini, aku akan menciptakan khalifah di bumi. Apa maksud khalifah? Ada beberapa pengertian. Salah satu pengertiannya, khalifah itu artinya makhluk yang akan bergenerasi, gitu ya. Bergenerasi, saling menggantikan, gitu ya. Jadi akan ada satu generasi yang muncul, kemudian hilang dan diganti generasi berikutnya. Ada estafet generasi. Ya tentu sulit untuk mengetahui kita ini sudah generasi keberapa di bumi ini. Gitu ya. Artinya sudah generasi belakangan yang jelas lah. Kita ini generasi belakangan banget. Sekalipun kita tahu bahwa setelah kita ada generasi lagi. Ada anak-anak kita, ada dan seterusnya. Nah, ini artinya kesempatan hidup manusia di bumi atau di alam dunia itu jauh-jauh lebih pendek lagi dari umur dunia itu sendiri. Umur alam dunia, umur bumi. Nah, tadi kalau bumi saja atau alam dunia saja terbatas, sementara, pendek dibanding akhirat, lah apalagi kesempatan manusia yang hidup di dalamnya. Kita ini rata-rata sebagaimana sabda Rasulullah SAW, umur umat beliau ini rata-ratanya di kisaran 70-an tahun. 60-70 tahun. Beliau sendiri 63 tahun. Pendek sekali dibanding dengan umur umat manusia ya. Secara total. Dari Nabi Adam sampai hari ini sudah ribuan tahun. Lah umur kita rata-rata 70 tahun. 60-70 tahun. Pendek lagi. Subhanallah. Ya. Sudah begitu taruhlah 70 tahun. Saya tahu ada yang lebih dari 70 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang sudah lebih 60 tahun, 70 tahun. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi usia. Yang artinya masih diberi kesempatan untuk menambah pahala. Itu yang penting. Jangan sampai bersyukur, alhamdulillah nambah usia, tapi kemudian nggak nambah pahala. Aduh, hati-hati. Khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang umurnya panjang, tapi yang penting bobot amalnya itu baik. Nah itu penting. Karena artinya bertambah umur itu artinya menambah pahala. Nah, kita doakan yang sudah 60 tahun ke atas selalu diberi kesehatan,
diberi kemudahan untuk beramal soleh. Amin ya Rabbal. Diberi kemudahan untuk beramal soleh. Karena sabda Nabi SAW, jika manusia ingin tahu bagaimana dia berakhir dari kehidupan dunianya, artinya bagaimana dia menutup usianya, dan akan kemana setelah itu kan yang penting. Bagaimana seorang bisa artinya mendapatkan sinyal. Kita tidak bisa memastikan, tidak mungkin, tapi mendapatkan sinyal. Dan itu akan memberi ketenangan. Bagaimana kita akan menutup usia, dan akan kemana setelah itu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu ada sinyalnya. Apa itu? Beliau bersabda, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai titik akhir dari nasibnya nanti. Gitu loh. Dia diciptakan oleh Allah tuh kemudian akhirnya untuk kemana? Dapat surga akan atau neraka, maka ukurannya adalah dia dimudahkan untuk ke arah mana? Dimudahkan ke arah surga atau dimudahkan ke arah neraka? Ini dia ukurannya, ini sinyalnya. Pegang baik-baik. Yang nggak mesti yang 60, yang 70. Emangnya yang 50 punya jaminan bisa sampai 70 kan juga enggak. Hadis Rasulullah SAW ini penting sekali. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk mencapai nasib akhir dari hidupnya. Jadi kalau orang itu ditetapkan oleh Allah sebagai ahli surga, maka ini tafsirnya, penerjemahannya ya. Kalau orang itu ditetapkan oleh Allah sebagai ahli surga, maka sinyalnya selama orang itu hidup akan merasa diringankan, dimudahkan untuk hal yang baik-baik. Sebaliknya, na'udzubillah, orang yang ditetapkan oleh Allah sebagai ahli neraka, sinyalnya adalah orang itu selama hidupnya justru merasa mudah, merasa ringan untuk hal-hal yang buruk. Sementara yang baik berat aja bawaannya. Makanya disitulah perlu riyadhah. Artinya kita kan nggak tahu, kita nggak pernah. Siapa yang pernah ngintip Lauhul Mahfuz? Kan nggak ada. Artinya siapa yang pernah ngintip nasibnya, nasib akhir dari kehidupannya? Ya, di catatan Lauhul Mahfuz itu kan nggak ada. Maka sinyal itu yang penting. Kenapa manusia perlu riyadhah, perlu melatih diri, perlu mujahadah, berjuang untuk apa? Untuk membiasakan diri agar kemudian pokoknya segala hal yang baik-baik itu ringan aja. Gitu ya. Sehingga kalau suatu ketika, gitu ya, ketika menghadapi sesuatu yang baik-baik itu susah, gitu ya, itu harus berjuang. Ayo lawan, gitu, lawan perasaan itu, lawan rasa berat untuk melakukan kebaikan itu, gitu. Untuk kemudian menjadi terbiasa, teratasi, dan kemudian terbiasa menjadi ringan. Intinya di situ. Jadi ini sinyalnya di situ. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang, kata Rasulullah SAW, akan dimudahkan untuk mencapai nasib akhirnya, ke surga atau ke neraka. Maka sinyalnya bagi kita, kita ini merasa lebih ringan untuk kebaikan atau keburukan. Nauzubillah. Oke. Maka saya berbahagia sekali berada di majelis, insya Allah, ibu-ibu yang salehah ini, gitu ya, yang dimudahkan untuk kemudian mengaji, belajar dari Rabu ke Rabu, mungkin ada juga kajian yang lain, gitu, di tempat lain, di waktu lain. Ala kulli hal. Itu adalah tanda. Pegang baik-baik itu. Ketika kita merasa ringan untuk melakukan yang baik-baik, di satu sisi berbahagialah, dan kemudian peganglah itu terus. Gitu. Manusia tidak stabil.
Ketika sekali-kali kita merasa kok berat untuk kebaikan satu ini, lawan, mujahadah, riyadhah, ayo latih, gitu ya. Nah, jadi amal kebaikan atau amal perbuatan tentu saja akan berkait erat dengan kesempatan yang kita miliki. Kesempatan kita, umur kita pendek. Sudah mah ketika pendek itu nggak selalu kita dalam posisi nyaman untuk berbuat baik. Kan itu. Taruhlah umur 70 tahun. Taruhlah ya, 70 tahun. Tapi dari 70 tahun itu sebenarnya kita betul-betul bisa melakukan atau beramal saleh itu berapa tahun sih? Yakin nggak mungkin 70 tahun. Nggak mungkin 70 tahun. Sekarang secara umum, orang beramal, katakanlah mulai belajar konsisten beramal, berbuat baik itu, kan dari balik ya, taruhlah gitu ya, dari balik. Artinya dari 15 tahun aja. Berarti 70 sudah dikurangi 15 tahun. Berarti berapa? Tinggal 55. Ayo pendek lagi. Oke, 55. 55 tahun itu, sekarang ambil aja waktu tidurnya. Tidur berapa jam sehari? Berapa jam sehari? Rata-rata berapa jam sehari? Artinya ketika tidur kan kita tidak melakukan apapun, maksud saya. Ya itu istirahat. Gitu ya. Tergantung kemudian kita istirahatnya setelah apa dan untuk apa. Tapi intinya tidak beramal apapun. Taruhlah kita ambil rata-rata. Tidur itu supaya gampang aja 6 jam ya. Ini ambil rata-rata 6 jam. Dari jam 10 sampai jam 4. Bisa lebih, bisa kurang. Supaya mudah ngitungnya. 6 dari 24. Berarti seperempat. Oke? Seperempat dari setiap hari. Seperempat. Kalau 8 jam, sebagaimana anjuran dokter, itu berarti sepertiga. Sepertiga umur untuk tidur. Berarti kalau kita punya 55 tahun, gitu, seperempatnya itu berapa? Sekitar 14 tahun ya. 14 tahun. Kalau sepertiganya lagi, waduh lebih ini lagi, sepertiganya. Gitu ya. Sepertiga dari 55 berapa itu? Itu sekitar 17 tahun. Jadi kalau kita ambil saja pertengahannya 15 tahun lagi, berarti tinggal 40 tahun. Sebenarnya kita punya 40 tahun. Dikurangi balik, dikurangi tidur. Sekarang jujur saja, tapi nggak usah ngomong ke saya, jujur ke diri sendiri. Di luar tidur tadi, yang sebenarnya kita tinggal 40 tahun lagi, kalau umur kita 70 tahun. Itu yang benar-benar berbobot amal soleh berapa? Kan dalam hidup kita ini, ambil saja yang mubah-mubahnya. Sebenarnya lebih banyak yang mubah-mubah yang kita kerjakan atau yang berbobot di atas itu. Kita belum ngitung dosa kita loh ya, artinya kita menggunakan waktu untuk dosa. Dan pasti ada. Dari 40 tahun itu yang dosanya berapa? Itu harus dikurangi otomatis. Belum lagi dikurangi yang mubahnya. Allah Akbar, ternyata 70 tahun usia kita kalau sampai di situ. Intinya nggak akan sampai separuhnya loh. Yang benar-benar kita kerjakan, kita gunakan untuk amal soleh. Kan kalau separuhnya 35. Tadi dikurangi tidur aja udah tinggal 40. Belum lagi kalau siang juga bobo. Gitu. Tambah lagi. Gitu. Artinya sebenarnya dari 70 tahun waktu yang kita miliki, yang bisa dikatakan berbobot, itu bisa kurang dari setengahnya. Bahkan na'udzubillah kurang dari sepertiganya. Nah itu artinya sekitar 25 tahun. Atau bahkan kurang. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr. Gimana enggak rugi kalau dengan urusan dengan waktu? Waktu itu modal. Kita punya modal 70 tahun. Yang bisa kita optimalkan cuma 20 tahun. Ya rugilah. Rugilah.
Subhanallah. Ini dia. Sudah dunia itu terbatas, fana, lah kita lebih pendek lagi. Nah, itu masalah kedua. Yang ketiga, masalah yang ketiga apa? Bahwa perbuatan amal itu banyak sekali. Amal buruk ada, jelas. Oke lah, itu kita singkirkan. Itu bukan pilihan. Itu, sebagai manusia tidak bisa kita steril, suci dari amal buruk. Nggak mungkin. Rasulullah SAW yang menyatakan kullu bani adama khatta'un. Setiap anak Adam itu, setiap manusia pasti banyak salahnya. Bukan hanya salah, tapi banyak salahnya. Kullu bani adama khatta'un. Setiap manusia itu pasti banyak salahnya. Itu masalah yang sangat mendasar, ini fundamental. Kalau bahwa kemudian, oh saya banyak salah Ustaz, ya iya mah, memang manusia. Yang penting bukan itunya, gitu ya. Yang penting itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Pada dasarnya semua manusia pasti banyak salahnya. Nah, yang paling penting, sebaik-baiknya orang yang banyak salahnya itu adalah yang banyak bertaubat. Itu yang penting. Jadi yang jadi soal itu kemudian, kita tuh banyak bertaubat, enggak. Bukan, saya banyak salahnya Ustadz. Iya, itu mah pasti. Betul, beda-beda juga orang salahnya. Tapi kalau pada dasarnya pasti banyak salahnya. Gitu ya. Cuman ada banyak banget, gitu. Ada yang banyak biasa. Tapi bukan itu. Yang paling penting itu kemudian banyak tobatnya enggak? Itu yang penting. Nah, gitu ya. Oke. Kita tidak memilih yang buruk-buruk, amal buruk. Amal buruk mah istilahnya terpleset aja. Nggak sengaja. Nah, yang penting adalah amal baik. Masalahnya gini. Amal baik itu selain luas, banyak sekali. Banyak sekali, Ibu. Bayangkan yang terkait dengan iman saja. Dengan iman loh ya. Dengan iman. Itu Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu bid'un wasitun. Au bid'un wasab'un. Syu'bah. Sehingga Imam Al-Baihaqi menulis buku terkait dengan ini. Syu'abul iman. Cabang-cabang iman. Atau tepatnya cabang dan ranting lah. Jadi iman saja, kata Rasulullah SAW, iman itu 60 sampai 70 lebih cabangnya. Iman. Belum yang lain-lain. Artinya amal soleh itu banyak sekali. Banyak sekali. Nah, dari yang banyak itu kita harus tahu bahwa ada level-level juga. Terkait dengan iman saja Rasulullah SAW mengatakan, a'laha, kan diibaratkan atau ya diilustrasikan dengan pohon ya yang banyak cabang. Nah, tentu saja ada bagian puncak yang tertinggi. A'laha, yang paling tingginya adalah apa? La ilaha illallah. Itu iman yang paling tinggi. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Ini pasti ada peringkat. Yang paling rendah terkait dengan iman, wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendah dari semua cabang iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Bayangkan. Menyingkirkan gangguan dari jalan artinya bagaimana jalanan itu nyaman dilalui gitu ya. Kemudian terjaga dari segala hal yang negatif gitu ya. Ini adalah paling rendahnya. Subhanallah. Ada beberapa yang menerjemahkan sebenarnya
iman yang paling rendah ini dengan sesuatu yang sangat sederhana. Walaupun itu bisa masuk, tapi menurut saya tidak mewakili. Imatatul adza 'anit thariq itu diterjemahkan menyingkirkan duri dari jalanan. Betul, duri itu mengganggu. Tapi yang mengganggu di jalanan itu bukan hanya duri. Beling gimana? Ya kan? Imatatul adza 'anit thariq. Beling mengganggu, lebih parah dari duri. Oke. Apalagi paku-paku, wah ya lebih gede dari duri, kan gitu. Ini kalau itu. Yang ganggu di jalan tuh banyak sekali. Kotoran mengganggu di jalanan, kan gitu. Apalagi jalan yang bergelombang, banyak lubang itu mengganggu dan itu termasuk menjadi sumber kecelakaan yang berenggut kematian. Data kecelakaan lalu lintas karena jalan yang tidak mulus itu banyak sekali. Rambu lalu lintas yang tidak jelas, mati hidup dan sebagainya itu mengganggu gitu loh. Parkir sembarangan di jalanan itu mengganggu, membuat antrian panjang, jalan menjadi sempit, orang gesekan gitu loh. Kemudian dan seterusnya trotoar yang kemudian disalah fungsikan gitu ya. Banyak yang mengganggu di jalanan gitu loh. Sistem transportasi yang tidak bagus gitu loh. Pengaturan halte dan lain sebagainya itu mengganggu. Jadi kalau kita terjemahkan secara lengkap bahwa iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ini sekarang pekerjaan kementerian. Anggarannya triliunan dan nggak beres-beres. Artinya apa? Untuk merealisasikan iman yang paling rendah saja, kita ini sudah jauh dari kata ideal. Bayangkan saja. Lah apalagi mencapai iman yang paling tinggi, yaitu la ilaha illallah. Subhanallah. Ini gambaran. Yang jelas, amalan tuh banyak, ibu-ibu. Yang disediakan oleh Allah, amalan tuh banyak. Makanya dengan usia kita yang pendek, gitu ya. Makanya jangan sampai kita mengerjakan sembarang amalan. Jangan asal berbuat. Kan ini adalah amal soleh. Betul. Cuman sayang, dari sekian banyak amal soleh, dan kesempatan kita yang sempit, kita berkutat, kita bermain di amalan-amalan yang bobotnya rendah. Sayang. Waktu kita terbatas. Makanya disinilah kita harus punya fikih amal soleh. Kita maksud fikih di sini, kita harus punya ilmu dan pemahaman yang baik tentang amal soleh. Agar dari sekian banyak amal soleh itu bisa kita seleksi. Sehingga kita bisa fokusnya ke amal soleh yang bobotnya tinggi. Karena waktu yang kita miliki pun terbatas. Itu soalnya. Tentu ini harus menjadi perhatian kita semua. Di majelis ini barangkali saya yang paling muda. Barangkali. Yang ngaku kan boleh. Saya sudah 40 tahun lebih. Artinya, ya taruhlah pakai perhitungan normalnya. Kesempatan ini sudah di ujung. Gitu ya. Kalau orang di usia saya masih melakukan amal kebaikan itu sembarangan, gitu ya, ngasal. Yang penting, ya kan ini amal soleh. Betul, kalau kita berpikir minimalis, iya itu amal soleh. Itu amal soleh. Ada kebaikannya di situ, iya. Tapi sayang dong, ketika kita mengerjakan itu tetap aja, itu akan menyedot energi kita, pikiran kita, akan menyedot. Kalau itu adalah berupa sedekah harta kita harus mengeluarkan sesuatu. Sayang banget.
Kalau semua energi kita, pikiran kita, harta kita, kita investasikan dalam amal soleh yang bobotnya biasa-biasa saja. Sayang sekali. Kita harus menyeleksi dari sekian amal soleh yang ada di hadapan saya. Tentu menyeleksi itu dibutuhkan modal ilmu, gitu. Modal penguasaan terhadap masalah. Kita menyeleksi mana di antara kesempatan atau amal soleh yang ada di hadapan kita itu yang bobotnya yang terbaik, yang paling unggul. Sehingga pikiran kita, tenaga kita, harta kita, kita investasikan pada sektor-sektor atau bidang-bidang amal soleh yang berbobot tinggi. Karena tadi faktor, waktu kita juga terbatas. Kemampuan kita juga terbatas. Nah ini dia. Ini yang disebut dengan fikih amal soleh. Ingat, waktu kita terbatas. Ayolah. Gitu. Ketika kita menyadari keterbatasan itu, berarti kita harus memilih. Yang jelas, jangan sampai kita melakukan amalan-amalan gitu ya, yang bobotnya baik, tapi di saat yang sama kita meninggalkan amalan-amalan yang bobotnya lebih baik. Pemahaman ini sudah saya titipkan ke Bukati, titipkan kepada yang lain juga. Gitu. Karena memang kita tentu saja tadi, siapa yang tidak berharap ketika tiba saatnya nanti, kita benar-benar ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin itu? Di tempat yang paling dekat, apalagi kalau bisa bersama kekasih kita semua, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini permasalahannya. Sekarang saya ingin mengambil contoh, artinya potret. Siapa itu? Seorang yang termasuk salah satu generasi tadi yang disebut Rasulullah SAW. Yang terakhirnya, tabi'in. Yaitu Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala. Nah, ini sebagai contoh hidup. Maksudnya contoh yang pernah menunjukkan kepada kita dalam pengalaman hidupnya bagaimana ada seseorang yang benar-benar faham tentang fikih amal saleh itu, sehingga menempatkan dirinya pada posisi yang sulit dibayangkan oleh semua orang, apalagi di generasinya. Ingat, Abdullah bin Mubarak itu generasi tabi'in. Jadi sahabat, bawahnya tabi'in, anak-anak sahabat, nah kurang lebih lah cucunya sahabat itu tabi'in. Kurang lebih lah, ya nggak mesti gitu persisnya. Jadi melihat sahabat aja enggak, apalagi melihat Rasulullah SAW, enggak pernah, gitu ya. Lahirnya itu 118 Hijriah, Abdullah bin Mubarak itu. 118. Itu artinya memang tidak pernah ketemu dengan sahabat, karena sahabat Nabi SAW yang terakhir hidup itu, atau ya yang terakhir meninggalnya terakhir itu di kisaran 100-an, awal 100-an. Ya, artinya di bawah 110 Hijriah. Itu sudah habis, sudah tidak ada lagi sahabat Nabi SAW yang hidup. Nah, tapi itu pun sudah langka tahun 100 itu. Bayangkan di kota Basrah saja, Basrah itu termasuk kota besar. Sahabat yang terakhir meninggal itu Anas bin Malik di kota Basrah. Anas itu termasuk sahabat junior. Ketika Rasulullah SAW wafat, gitu ya, Anas bin Malik ketika Rasulullah SAW wafat usianya baru 20 tahun. Masih muda banget. Gitu ya. Anas bin Malik itu meninggal tahun, ya ada perbedaan versi sih.
Yang paling cepat sekitar tahun 89. Ada yang mengatakan 92, ambillah 90. Ini sahabat terakhir yang meninggal di Basrah. Itu di tahun 90. Artinya yang meninggal terakhir itu sudah langka sekali. Lah Abdullah bin Mubarak itu lahirnya di tahun 118. Sudah jauh sekali. Artinya sudah nggak ketemu sama sekali dengan dengan sahabat. Bahkan dengan tabiin senior aja udah nggak ketemu. Siapa tabiin senior? Sa'id bin Musayyib, kemudian Urwah bin Zubair, Ali Zainal Abidin. Itu meninggalnya tahun 90-an itu. Jadi tabiin senior aja wafatnya di tahun 90-an. Gitu. Jadi tidak ketemu generasi sahabat, bahkan tidak ketemu dengan sekian banyak generasi tabiin senior. Nah, ketemunya dengan generasi tabiin junior itu masih ketemu. Sudah jauh. Akan tetapi penilaian umum tentang sosok Abdullah bin Mubarak ini luar biasa. Sampai-sampai ada yang mengatakan Abdullah bin Mubarak sebagai generasi tabiin itu ya dalam tanda petik layak disandingkan dengan sahabat Nabi SAW dalam segala halnya. Artinya kalau kita membaca tentang sifat-sifat sahabat Nabi secara umum, maka sifat itu ada pada Abdullah bin Mubarak. Subhanallah. Ini orang luar biasa sekali. Bagaimana dia bisa mencapai di level itu? Ini orang zahir dan batinnya itu Masya Allah. Mencerminkan yang tadi kita sampaikan di awal. Orang yang sangat paham tentang skala prioritas dalam beramal saleh. Selalu ngambil yang terbaik dalam hidupnya. Sehingga kemudian di levelnya tinggi sekali dalam segala sisinya. Abdullah ibnul Mubarak. Usianya nggak panjang. Abdullah bin Mubarak itu meninggal tahun 181. Memang unik sih. Lahirnya 118, meninggalnya 181. Tidak lebih dari 2 angka, 18. Gitu. Berarti total usianya berapa? Sekitar 63 tahun saja. 63 tahun. Abdullah bin Mubarak itu satu periode dengan Imam Malik lah lebih kurang. Imam Malik wafat tahun 179. Ibnu Mubarak 181. Kurang lebih di usianya. Yang jelas Ibnu Mubarak adalah salah satu murid atau salah satu gurunya adalah Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Gitu ya. Itu salah satu gurunya. Emang di generasi itulah gitu. Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Mudah untuk menghafal meninggalnya Abu Hanifah. Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Gitu, 150 Hijriah. Jadi sekali lagi Abdullah bin Mubarak ini muridnya Imam Abu Hanifah di generasi itu. Di generasi Imam Malik lah, tadi mudahnya. Nah, berarti hidup di generasi ulama-ulama besar di zaman itu, di generasi ini, ulama besar banyak sekali. Bayangkan murid-muridnya Imam Abu Hanifah saja waktu itu yang masih hidup. Al-Qadhi Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Wah, itu ulama besar sekali. Di antara ulama-ulama yang terkenal juga ulama qiraat, tafsir, ada Al-Kisai, ada Al-Asma'i, gitu ya. Kemudian tadi ada Imam Malik, ada Laits bin Sa'ad, ada siapa lagi? Wah, banyaklah pokoknya di generasi itu. Asad bin Furat dan lain-lain. Nah, artinya di tengah langit yang bertabur bintang, nah gitu loh. Itu Abdullah bin Mubarak itu sampai disebut dia adalah topnya. Dia topnya. Memang sulit untuk betul-betul bisa membandingkan secara apple to apple gitu. Tapi ini pengakuan para ulama, bukan sembarangan.
Di antaranya adalah Sufyan bin Uyainah. Oh, juga ada Sufyan Tsauri di masa yang sama. Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Asy-Syafi'i, itu pernah mengatakan bahwa Abdullah bin Mubarak itu adalah topnya para ulama di belahan timur dan barat dunia Islam. Itu artinya di seluruh wilayah Islam. Gitu. Jadi Imam Ahlil Masyriq wal Maghrib. Ini dinyatakan oleh Sufyan bin Uyainah kurang lebih juga disampaikan oleh Fudail bin Iyad, dan itu ya, tentu saja ini perbandingannya bukan sekedar perbandingan keilmuan, perbandingan segala sisinya. Ilmu, akhlak, sisi spiritualitasnya lah, terus kemudian dan seterusnya. Abdullah bin Mubarak itu suatu ketika datang ke satu tempat, satu kota. Kebetulan, artinya ini bukan direncanakan. Khalifah Harun ar-Rasyid di masa yang sama. Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid pun tiba di kota yang sama. Bayangkan. Jadi ada dua bintang di satu kota. Yang satu Harun ar-Rasyid, khalifah sekelas Harun ar-Rasyid. Gimana seharusnya gitu. Hebohnya kota itu kedatangan Harun ar-Rasyid. Tapi apa yang terjadi? Istri Harun ar-Rasyid itu merasa ada yang ganjil, ada yang aneh. Kok bisa ya? Artinya tidak seperti seharusnya. Kedatangan Harun ar-Rasyid cenderung katakanlah disambut biasa saja. Kok penyambutan tidak gegap gempita, tidak meriah? Ingat tidak ada pengerahan massa, tidak ada rekayasa ini, nggak ada. Bahkan Harun ar-Rasyid itu gimana nggak gegap gempita kalau orang datang? Harun ar-Rasyid itu orangnya sangat perhatian terhadap rakyat, gitu ya. Kemudian ya pada dasarnya adil dan sebagainya. Orang nggak takut, dalam arti takut dengan keganasan, kejahatan atau kezaliman. Enggak. Justru kan Harun itu dekat, gitu, peduli terhadap urusan rakyat. Dan sangat suka dengan yang berbau keilmuan. Gitu. Ataupun yang berbau dengan kebijaksanaan. Makanya kalau ada orang mengucapkan kata-kata bijak, merangkai puisi-puisi yang bijak, itu yang indah, Harun ar-Rasyid itu suka banget, dan pasti ngasih hadiah. Harun ar-Rasyid kalau ngasih hadiah, kan seseorang mengungkapkan satu kalimat, merangkai satu kalimat yang indah atau yang syarat makna. Oh, dia kan ngasih hadiah, Harun ar-Rasyid. Atau dia punya pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang pelik. Kemudian ada yang memecahkan. Harun ar-Rasyid kan ngasih hadiah. Ibu-ibu harus tahu, Harun ar-Rasyid kalau ngasih hadiah, itu bukan sepeda. Iyalah, nggak ada sepeda waktu itu. Maksudnya, nilainya, bobot minimal 1.000 dinar. Itu kebiasaan Harun ar-Rasyid. Berapa itu 1.000 dinar? Sekarang kalau dirupiahkan, mudahnya 4 miliar. Sekali ngasih. Kalau dia ngasih dia, oh bagus, nih 1.000 dinar. Harun ar-Rasyid, kebiasaan. Kan seharusnya itu disambut gegap gempita. Istrinya kaget, kok penyambutannya perasaan biasa-biasa saja. Nggak seharusnya. Maka dia kemudian ngirim orang, cari tahu, ada apa di kota ini sih? Oh rupanya, gitu ya, ada keramaian yang lebih meriah. Gitu. Di bagian sudut lain kota itu. Kenapa pada saat yang sama, gitu, atau hari yang sama, gitu, tepatnya hari yang sama lah, gitu, bukan pada saat yang sama. Di kota itu juga kedatangan sosok Abdullah ibnul Mubarak. Subhanallah. Jadi begitu Abdullah Mubarak tiba, orang itu kumpul langsung. Bikin majelis ilmu. Subhanallah. Itu juga menunjukkan bahwa budaya ilmu itu kuat sekali daripada budaya budaya politik dan entertain.
Dari situlah sang istri, si permaisuri lah, khalifah itu baru, oh, ya tahulah nama Abdullah bin Mubarak. Siapa yang nggak tahu? Kemudian dia datang kepada Harun al-Rashid. Dia bilang, Harun, suamiku, rupanya bukan engkau yang jadi khalifah dalam arti yang seharusnya disambut dengan gembira itu. Siapa? Tapi Abdullah bin Mubarak. Emang kenapa? Lah tuh beritanya. Abdullah bin Mubarak. Nah, segitu dilulukannya. Tapi Abdullah bin Mubarak itu, walaupun dilulukan seperti itu, dia tidak pernah merasa dirinya pantas digitukan. Bahkan suatu ketika Abdullah bin Mubarak itu pengen meredam itu, rasa itu. Dia tidak ingin punya rasa kemudian merasa dilulukan, diangkat-angkat. Makanya dia kemudian pindah. Kota kelahirannya di Marwazi. Maru itu di sekitar Iran. Ya dulu Iran tuh Sunni semua lah, Bu. Nggak ada Syiah sekarang. Ya artinya nggak seperti sekarang lah. Ya kalaupun ada bibit-bibitnya doang. Ya nggak sekuat sekarang. Jadi dia kemudian pindah. Begitu pindah, masyarakat di kota baru itu nggak langsung ngeh itu Abdullah bin Mubarak kan, ya kan nggak ada medsos, yang nggak ada foto personal picture-nya, nggak ada lah, nggak tahu orang awalnya di kota itu. Maka Abdullah bin Mubarak kalau ada urusan-urusan itu yang terkait dengan keramaian, ya kayak orang biasa saja, kayak orang biasa. Maksudnya apa? Desak-desakan, kedorong atau apa gitu. Sampai pelayannya merasa, ya Abdul Mubarak kayak gitu. Justru kemudian ketika pelayannya istilahnya ingin melayani dalam suasana itu untuk ya kayak bodyguard lah gitu. Kata Mubarak, jangan. Ini yang ku inginkan. Ini yang ku inginkan. Ini yang ku sukai. Aku bukan siapa-siapa. Abdul Mubarak. Subhanallah. Di tempat yang sudah mengenal dia, ada majelis-majelis Abdul Mubarak. Abdul Mubarak selalu suka keliling. Suka keliling. Orangnya suka keliling. Jadi aktivitasnya itu nggak diam di kotanya, jadi maru. Enggak, Bu. Kenapa? Karena ada dua agenda besar gitu ya, yang pasti dalam hidupnya Abdul Mubarak itu. Pertama, haji. Gitu ya. Kalau nggak haji, dia berjihad. Itu agenda namanya. Kan waktu itu peperangan di mana-mana. Masih ada peperangan. Ikut peperangan. Jadi haji, jihad. Tentu haji itu satu paket dengan apa? Nah, dengan mencari ilmu atau mengajar. Artinya masa mencari ilmu, ketika haji itu mencari ilmu sambil berguru. Gitu ya. Setelah kemudian ya katakanlah menjadi guru, maka sambil haji itu mengajar. Nah itu dia. Itu agendanya. Agenda Abdul Mubarak itu. Jihad, haji, sambil otomatis di dalam ada mencari ilmu. Ada satu lagi. Aktivitasnya. Selain pasti mencari ilmu, Abdullah bin Mubarak berdagang. Sehingga Abdullah bin Mubarak itu dikenal sebagai ulama. Dalam keilmuan atau keulamaan, dia topnya. Berdasarkan pernyataan Ibnu Uyainah, Sufyan bin guru Imam Asy-Syafi'i, dan Fudail bin Iyad, dalam keulamaan, keilmuan, Abdullah bin Mubarak adalah orang nomor satu di timur dan barat. Yang kedua, selain ulama, adalah mujahid, kesatria, dan bukan prajurit biasa. Kesatria tanpa tanding. Dalam jihadnya, kesatria. Abdullah bin Mubarak itu pernah dalam satu perang. Kemungkinan besar perangnya di Asia Kecil, atau di kawasan Asia Kecil. Kemungkinan besar. Saya lupa persisnya di kota mana. Itu sebelum perang itu kan ada duel dulu biasa. Ya. Tentara Romawi, ada satu kesatria Romawi, itu betul-betul kuat sekali. Semua lawannya, tentara Muslim, itu dilibas sampai 8 orang tewas di tangan dia. Bayangkan, satu orang mengalahkan 8 orang. Wah, itu heboh itu di dalam pasukan Muslim, heboh, gitu ya. Kan nggak kebayang. Ini secara mental kan juga berpengaruh itu.
Abdullah bin Mubarak melihat itu, dia nggak bisa diam. Bahaya kan? Kalau terus menang 1, 2, 3, 4, sampai 8 ditumbangkan. Itu menjatuhkan mental itu. Maka Abdullah bin Mubarak bilang kepada temannya, dia berbisik di sebelah. Dia pakai baju besi, nggak kelihatan sebagai Abdullah bin Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak, aku mau maju ya menghadapi dia. Aku maju. Oke. Aku titip beberapa hal padamu. Pertama, aku titip keluargaku. Jadi kalau ada apa-apa, aku titipkan keluargaku. Kan gitu. Kalau aku tewas di sini, aku titipkan keluargaku. Yang kedua, kalau aku menang, jangan pernah buka identitasku bahwa itu aku. Gitu loh. Jadi ceritanya gitu. Majulah Abdul Mubarak. Itu kesatria Romawi dihabisi oleh Mubarak. Wah, kan gegap gempita pasukan Muslim. Dan kemudian dia menyelinap kembali ke barisannya. Ya tentu saja orang penasaran lah maklum. Tapi kan nggak ada kesempatan. Artinya untuk siapa sih? Ya perang setelah itu. Jadi dalam jihad pun bukan prajurit biasa. Ksatria. Jadi di bidang keilmuan, keulamaan top, di bidang militer dia adalah ksatria. Yang ketiga apa? Pengusaha. Subhanallah, ibu-ibu. Dan pengusahanya bukan pengusaha sembarangan. Saya punya data ini. Di sini. Data ini dari Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihaya dan Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala. Omset bisnis Abdullah bin Mubarak itu mencapai omset bisnisnya totalnya. Dan dia di mana-mana. Omsetnya, asetnya lah, katakanlah begitu. Itu ada di mana-mana. Itu mencapai 400.000 dinar. Ini ulama dan mujahid loh, Bu. Artinya kerjaannya bukan pengusaha doang. Gitu. Ulamanya top ulama. Sebagai mujahid dia kesatria. Tapi omset dan asetnya lah. Gitu. Itu mencapai 400.000 dinar. Berapa 400.000 dinar? Bu, 100.000 dinar itu sama dengan 400 miliar. Berarti sekitar 1,6 triliun. Saat itu loh ya. 1,6 triliun. Aset dan omset bisnis. Abdullah bin Mubarak. Sebagai ulama dia topnya, sebagai mujahid dia kesatrianya. Gitu. Disebutkan bahwa penggunaannya, artinya otomatis itu adalah bagian dari keuntungan, gitu ya. Yang dia gunakan setiap tahunnya itu mencapai 10.000 dinar, gitu ya. Mencapai 10 dinar, sekitar 40 miliar setiap tahun yang dia gunakan. Untuk apa? Untuk sedekah, untuk ini. Itu 40 miliar setiap tahunnya. Abdul Mubarak. Ayolah Bu. Ini orang bukan sembarang orang. Ini. Jadi sebagai ulama sukses, sebagai mujahid sukses, sebagai pengusaha sukses. Sudah begitu, ibu-ibu perlu tahu, beliau punya sebuah buku yang berjudul Az-Zuhdu war-Raqaiq. Buku tentang zuhud dan pelembut hati. Nggak indahnya gimana? Dan dalam masalah hati jangan tanya. Ada seorang sahabatnya di sebuah perjalanan. Dia kan sengaja mengikuti perjalanan Abdul Mubarak karena memang ingin mendapatkan banyak pelajaran, ilmu, faidah, gitu ya. Namanya juga dari ulama, soleh, luar biasa.
Temannya juga ulama sebenarnya, bukan orang sembarangan. Cuman dia punya semacam unek-unek atau PR gitu. Dia kan tahu orang alim itu di mana-mana, banyak saat itu. Tapi kenapa Abdullah bin Mubarak itu kalau bintang itu betul-betul bersinar luar biasa di antara bintang-bintang yang lain? Apa sih yang kemudian juga itu bisa dikatakan semua orang itu yang mengenalnya sangat mencintainya. Gitu. Yang nggak kenal sangat menghormatinya. Abdullah bin Mubarak. Susah nyari orang yang nggak suka dengan Abdullah bin Mubarak. Dan dia tidak punya persoalan dengan penguasa, persoalan yang macam-macam, nggak punya. Bukan karena nauzubillah menjilat penguasa, enggak. Justru karena kepribadian yang luar biasa. Jadi para penguasa pun nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain karena terlalu berwibawa. Imam Sufyan Tsauri itu masih dikejar-kejar di buron. Abdullah bin Mubarak mah enggak. Gitu deh. Enggak. Tapi bukan karena kemudian ya Abdullah bin Mubaraknya pengen dekat gitu nempel. Sama sekali, borok. Enggak. Lah ngapain nempel ke penguasa? Duit banyak ini banyak. Enggak perlu gitu. Nah, jadi temannya ini ingin tahu apa sih yang membuat Abdullah bin Mubarak itu punya atau begitu istimewa gitu. Istimewa bagi semua orang. Kenapa sih? Apa sih kelebihannya? Kan dia kan penasaran pasti punya sesuatu. Oke lah kalau ilmu juga banyak yang ilmunya kurang lebih dekat-dekat lah gitu. Tapi kenapa yang lain nggak sekuat dia gitu? Karismanya dan sebagainya. Oke lah kalau dia bersedekah, ya nanti kita bicara tentang sedekahnya gitu. Itu luar biasa. Saya pikir juga yang lain juga banyak yang bersedekah, yang luar biasa. Oke. Pasti ada satu sisi yang dimiliki, yang sulit untuk dimiliki yang lain. Nah ceritanya dalam perjalanan itu mereka istirahat, gitu, istirahat. Di tengah masa istirahat itu lampu mati. Tak. Orang-orang belum pada tidur, gitu. Lampu mati. Udah malam sih, ya pasti udah malam. Lampu mati. Ketiup angin kek, atau mungkin minyaknya habis kek. Gitu. Maka kemudian dinyalakan lagi. Ya taruhlah kalau diisi minyak aja. Kemudian nyalakan lagi. Artinya nggak lama antara mati dan dihidupkan lagi itu nggak lama. Temannya ini, namanya juga ulama, ya. Dia mengambil kesempatan itu. Jangan-jangan di titik yang seperti ini ada sesuatu dari Abdul Mubarak. Dia betul-betul perhatikan Abdul Mubarak. Kan ketika lampu mati, orang kan rame ribut, mati, lah ribut lah. Abdul Mubarak nggak terdengar suaranya, diam, nggak terdengar. Begitu lampu dinyalakan, kan nggak lama antara lampu mati dan lampu nyala. Begitu nyalakan, si temannya tadi itu langsung memperhatikan muka Abdul Mubarak dan tampak sekali masih ada bekas air matanya, gitu. Masih ada bekas air matanya yang belum kering sepenuhnya, mungkin dihapus tapi kering. Dan masih kelihatan mukanya. Abdul Mubarak ketika gelap itu langsung menangis. Tapi menangisnya tidak kedengaran, tidak ingin kedengaran orang lain. Dia tahu. Bayangkan, lampu mati sebentar menangis. Penasaran dia, akhirnya dia berbisik mendekat. Kenapa engkau nangis? Apa yang menyebabkan menangis? Kata Abdul Mubarak, ya tadi mati lampu. Ya siapa yang nggak tahu tadi mati lampu? Kata Abdul Mubarak, ketika mati lampu dan tiba-tiba gelap, kan kita tahu lah merasa ya. Ketika tadinya terang, awalnya terang, tiba-tiba mati lampu. Itu kan gelap pertama kali itu kuat banget, gitu ya. Apalagi kalau di kanan kiri di luar nggak ada cahaya juga kan, langsung gelapnya. Apa kata Mubarak? Aku langsung teringat betapa gelapnya alam kubur yang ada di depan kita itu. Betapa gelapnya. Betapa beratnya ketika seorang sudah masuk kubur dalam keadaan sendirian dan begitu gelap. Aku takut kepada Allah.
Ya Allah, dari mati lampu aja bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah yang luar biasa dan membuat itu menangis. Ya Allah, kata temannya itu, ini yang kayak gini, ini yang susah. Bagaimana refleksnya saja, itu kan refleks. Refleksnya ke sana arahnya. Tidak mudah itu. Artinya hatinya itu selalu hadir gitu. Terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Ini yang sulit ini. Ini yang sulit. Allah. Ini Bu. Gitu ya. Nah, sekali lagi Abdullah bin Mubarak itu pertama dalam mencari ilmu dia top level. Nggak mau mencari ilmu biasa-biasa. Guru-gurunya dan lain sebagainya. Dia memilih guru-guru yang terbaik dan seterusnya. Total gurunya itu ribuan. Abdullah bin Mubarak itu. Padahal Abdullah bin Mubarak itu mulai mencari ilmunya terlambat, Bu. Ini Masya Allah ya. Ini Abdullah bin Mubarak itu bukan dari kecil. Usia 20 tahun baru belajar, serius belajar mencari ilmu. Loh, itu terlambat? Iya. Karena dia dari keluarga biasa-biasa saja. Bukan keluarga ulama, enggak, keluarga biasa-biasa saja. Dan ayahnya pedagang, walaupun pedagang biasa. Tampaknya dia mengikuti dalam arti membantu ayahnya. Orang biasa. Dan cenderung untuk kesehariannya dia ya agak-agak gitulah, ngaco lah kalau bahasa kita. Sehingga kemudian Abdullah bin Mubarak tertegun ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman hati mereka itu benar-benar khusyuk tunduk kepada Allah. Ayat itu yang menggentarkan dia. Bala ya Rabb, tentu Tuhanku. Ini sudah saatnya. Aku tunduk padamu dalam arti sepenuhnya berorientasi kepadamu. Dari situ kemudian dia berubah total, mencari ilmu. Nah, dari 20 tahun berarti kan sudah kehilangan separuh itu dari 63. Dari situ mencari ilmu, gurunya ribuan. Dari ribuan gurunya itu, gitu ya. Abdullah bin Mubarak itu hanya meriwayatkan dari ratusan. Ya karena kalau lagi mencari aja. Nggak kayak pengajian sekarang. Baru belajar mencari ilmu sudah mengkritik gurunya. Gini. Ayo, gimana mau punya ilmu, apalagi mau berkah ilmunya. Okay. Abdullah bin Mubarak itu ketika berguru, kan semakin lama semakin banyak ilmunya. Ketika berguru kepada beberapa orang, itu di saat yang sama, gurunya belajar kepada dia karena tidak punya ilmu yang dia miliki, yang hasil belajarnya itu. Allah Akbar. Tapi nggak pernah merendahkan gurunya. Nggak pernah. Tawadunya luar biasa. Ketika tiba di Madinah, datang ke Madinah untuk ziarah. Itu kan guru besar Madinah saat itu Imam Malik. Imam Malik itu begitu melihat kehadiran Abdullah bin Mubarak kan di Masjid Nabawi kan. Itu langsung mengundang Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu mau duduk, mau dengerin Imam Malik. Dan itu untuk kesekian kali dia datang ke Madinah dan belajar kepada Imam Malik juga gitu. Tapi Imam Malik nggak mau. Abdullah bin Mubarak duduk di bawah, duduk di sebelahnya. Dan kemudian Imam Malik bilang kepada murid-muridnya, kalian tahu siapa ini? Imam Ahlil Masyriq. Di dunia timur ini nomor satunya. Imam Malik yang bilang, sekarang engkau yang ngajar, bukan aku. Ya Allah. Jadi di majlis Imam Malik minta Abdullah bin Mubarak yang mengajar. Dan Imam Malik mau belajar, mendengar. Subhanallah. Gitu, itu ulama. Gitu. Abdullah bin Mubarak awalnya menolak. Tapi kemudian, ya karena dipaksa. Akhirnya bolehlah menyampaikan riwayat hadis. Tapi adabnya Ibnu Mubarak. Di majelisnya Imam Malik, Abdullah bin Mubarak hanya menyampaikan hadis yang sanadnya dimulai dari Imam Malik. Haddatsani Malik. Aku menerima hadis ini dari Malik, riwayat. Dari Malik. Allahu Akbar. Jadi enggak kemudian ngambil riwayat yang padahal di kepalanya entah berapa ribu riwayat yang bukan dari Imam Malik. Abdullah bin Mubarak itu begitu. Nah,
Kalau perniagaannya, perdagangannya, kenapa? Pertama, kenapa Abdullah bin Mubarak berbisnis? Ini menarik nih, motifnya, alasannya. Oh, bisnis. Ini pernah ditanya oleh muridnya. Fudail bin Iyad itu murid Ibnu Mubarak. Fudail bin Iyad itu kan mungkin sekali-kali kalau kesempatan saya mau ceritain zuhudnya Fudail bin Iyad. Zuhudnya dan ya segalanya lah. Itu kan yang disebut bahkan dijuluki oleh gurunya oleh Ibnu Mubarak itu Abidal Haramain. Ahli ibadah di dua tanah suci walaupun tinggalnya di Mekah. Abidal Haramain. Fudail bin Iyad itu anaknya saja kalau ibu tahu meninggalnya karena mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh ayahnya. Jadi Fudail bin Iyad jadi imam, anaknya makmum. Meninggal gara-gara ayahnya baca ayat-ayat yang terkait dengan neraka. Gitu. Aduh, susah lah itu sih, saya bayangkan lah kita. Fudail bin Iyad itu zuhudnya minta ampun. Bayangkan, dia tidak mau menerima pemberian penguasa. Kenapa? Ya ingin menjaga hatinya untuk sepenuhnya steril. Padahal penguasa di masa Fudail bin Iyad diantaranya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu pada dasarnya penguasa yang baik. Tapi dia tidak mau lah. Warok. Nggak mau. Nggak. Sampai pernah Harun ar-Rasyid itu memaksa mau ngasih. Fudail bin Iyad nggak mau. Tapi kalau yang ngasih itu gurunya, Ibnu Mubarak, Fudail bin Iyad pasti nerima. Yang ngasih gurunya, terus apa motifnya kan? Jadi Ibnu Mubarak itu kalau keliling, kan dia dagang. Sekaligus juga yang ngajar, otomatis. Gitu ya. Juga kemudian dia apa? Dia bagi-bagi kepada ulama-ulama, kepada murid-muridnya yang juga ulama-ulama. Dibagi-bagi. Termasuk Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu enggak pernah nolak pemberian dari gurunya. Abdullah bin Mubarak. Nah, Fudail itu pernah bertanya begini, guru, engkau ini kan mengajari kami untuk hidup zuhud, hidup artinya, dah dunia itu jangan nilai. Tapi engkau sendiri kemana-mana duitmu banyak banget gitu. Dan ya bayangkan, 40 miliar loh, kalau hitungan sekarang. 10.000 dinar setiap tahunnya. Berarti setiap bulannya dia menghabiskan sekitar 3,5 miliar ya. Lumayan kan Bu? Setiap bulannya rata-rata 3,5 miliar. Gitu. Dan dia tidak punya gaya hidup yang mewah atau apa yang enggak. Kalau gaya hidup enggak. Jadi kalau ngeluarin duit 3,5 miliar rata-rata sebulan itu untuk apa? Dia itu untuk bagi-bagi, untuk haji, untuk biaya dia jihad gitu. Tapi kan nggak mungkin setiap bulan. Haji kan setahun sekali. Haji setahun sekali. Makanya Fudail bin Iyad begitu. Guru, engkau tuh ngajari kami untuk zuhud. Emang ini bertolak belakang dengan zuhud? Ya enggak lah. Gitu. Karena zuhud itu bukan berarti kere. Zuhud itu bukan berarti kere. Dalam pengertian para ulama kita, zuhud itu bukan berarti harus hidup kere. Bukan. Inti dari zuhud. Ibnu Sirin, kalau nggak salah Sa'id bin Musayyib, kurang lebih Hasan al-Basri, dan lain-lain. Kurang lebih pemahamannya sama, termasuk Ibnu Mubarak. Zuhud itu artinya apa? Kita lebih yakin gitu ya, dengan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang kekayaan yang ada di tangan kita. Kita ketika memiliki kekayaan kan sertifikat atas nama kita. Kemudian ya rekening deposito atas nama kita. Investasi atas nama kita. Kan otomatis secara hukum itu ya kurang lebih ada jaminan hukum bahwa itu milik kita. Sehingga kita yakin itu punya kita. Oke? Itu. Tapi kalau orang zuhud, sekalipun kita memiliki banyak hal, dan itu atas nama kita semua, tingkat keyakinan terhadap apa yang kita miliki bahwa itu milik kita, itu masih rendah ketimbang apa? Keyakinan terhadap balasan, kepastian balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Korelasinya apa? Ketika seseorang zuhud, itu pasti tidak akan pelit.
tidak akan pelit. Dia akan mudah untuk mengeluarkan apa yang di tangannya. Nggak akan berat hati. Loh, orang pelit atau merasa berat hati untuk mengeluarkan dari tangannya, itu kan karena apa? Merasa, loh, ini kan punya saya. Kalau saya keluarkan, berarti kan bukan punya saya lagi. Hilang dari saya. Atau milik saya berkurang. Kan gitu kan? Sebenarnya itu penyakitnya, dasar penyakitnya di situ. Dan obatnya itu zuhud. Karena orang zuhud itu ketika harus mengeluarkan sesuatu yang dimilikinya, melepaskan. Dia tahu, ini nggak akan hilang. Ini nggak akan sia-sia. Kenapa? Dia punya fikih, amal soleh. Karena ketika saya lepaskan, itu saya serahkan kepada Allah. Dan balasan di sisi Allah atas apa yang saya lepaskan itu lebih meyakinkan bagi saya, lebih pasti bagi saya, ketimbang ketika itu masih di tangan saya. Betul. Secara hukum duniawi itu lepas, itu hilang dari saya, itu berkurang. Tapi hakikatnya enggak. Karena saya pindahkan sebenarnya ke tempat yang lebih pasti. Dari rekening di bank ABCD ke sisi Allah Subhanahu wa taala, itu lebih pasti. Itu zuhud. Dan kenapa bisa yakin? Lebih yakin di sisi Allah karena tadi dia ketika mengeluarkan itu dengan pemahaman yang baik, sangat baik, bahwa dia menginvestasikan kekayaannya itu pada amal soleh yang lebih besar bobotnya, sehingga lebih pasti balasannya di sisi Allah. Itulah zuhud. Ayo, mana yang lebih menenangkan dan meyakinkan kita? Jaminan LPSK, jaminan OJK atau apapun, jaminan hukum, yang itu semuanya adalah proses manusiawi, atau jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ayo. Ini dia, Abdul Mubarak tuh begitu. Itu satu alasannya. Yang kedua, apa? Li asuna irdi. Untuk menjaga kehormatanku. Karena ketika manusia tidak memiliki, tidak punya, nggak semua orang bisa menjaga kehormatan dengan kondisi minus. Bahwa kemudian dia bisa tergiur, bisa terpleset, isinya dalam tanda petik bisa dibeli, itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Abdul Mubarak, aku ketika berfatwa independen, karena aku tidak pernah menimbang untuk mendapat apapun dari siapapun, untuk menguntungkan siapapun. Apalagi terkait dengan pemerintah atau penguasa, orang kaya. Enggak, aku punya duit, apa juga. Li'asuna irbi, untuk menjaga kehormatan. Itu dia. Ya, uang belanja 3,5 M sebulan itu kan bukan level biasa. Hari ini aja bukan level biasa. Gitu. Perasaan ibu-ibu juga were kalau punya 1 M sebulan. Ke mall lagi. Were juga lama-lama ya sekali, 2 kali sih enak. Gitu ya. Tapi kalau sebulan 20 kali, were juga saya yakin. Gitu ya. Terus setiap bulan lagi. Gitu. Sepanjang tahun. Kan were lama. Ya, subhanallah. Itu konsistensinya belum bro. 3,5 miliar setiap bulan. Itu rata-rata. Totalnya lebih kurang sekitar gitu. 10.000 dinar, 40 miliar. Selain ngasih kepada ini. Nah, kalau masalah ngasih kepada kepada ulama-ulama, para santri-santri. Alasannya apa? Ini ada keterangan Hibban bin Musa. Utiba Ibnu Mubarak fima yufarriqul mala fil buldan wala yaf'alu fi ahli baladi. Dia punya kebiasaan keliling kemana-mana, kemudian bagi-bagi duit. Tadi kepada ulama-ulama, kepada apa? Pada santri-santri. Gitu. Dia di soal itu, kenapa gitu-gitu amat sih, banyak sekali. Gitu. Maka Ibnu Mubarak menjawab, Inni a'rifu makana qawmin lahum fadlun wa sidqun wa talabul haditha fa ahsanu talab. Karena aku tahu di berbagai tempat itu ada orang-orang yang betul-betul punya kontribusi yang besar, signifikan, gitu ya. Artinya yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan itu sangat penting, bobotnya penting. Tuh, lihat prioritas, skala prioritas.
yang tidak bisa disamakan dengan tempat yang lain. Gitu. Bihajatin nasi ilaihim ihtaju. Dan karena kelebihannya itu, gitu, banyak orang yang mengelilingi dia, banyak orang yang berkonsultasi kepada dia, banyak orang yang kemudian, intinya apa? Banyak orang yang menyedot perhatian dia, tenaga dia, waktu dia, sehingga kemudian dia tidak punya kesempatan, tidak punya waktu untuk memenuhi hajat hidupnya dengan wajar. Karena waktu dia, pikiran dia diberikan untuk banyak orang. Nah, fa in taraknahum ba'a alaihim. Wa in a'annahum basul ilma li ummati Muhammadin. Jika kita biarkan kondisinya seperti itu, betul. Dia dengan ilmunya itu akan tetap mengajar, memberi. Tapi pasti tidak akan optimal, tidak akan maksimal. Ya. Karena dia sendiri punya kebutuhan yang harus kemudian kalau bahasa kita dia harus kemudian harus nyambi, harus apa kan gitu. Sementara kebutuhan umat terhadap dia banyak. Maka disitulah kenapa kita harus membantu dia. Karena dengan begitu dia bisa fokus, bisa optimal untuk mengajar. Betapa Bu masalah ini sampai hari ini banyak. Ini salah satu persoalan kita hari ini. Kenapa keilmuan gitu ya, atau katakanlah kenapa pelajaran, pengajaran, pendidikan Islam itu tidak optimal? Salah satu masalahnya ini saat ini, maksud saya salah satunya ini. Ibnu Barak mengatakan begini, ini prinsipnya, wala a'lamu ba'da nubuwah afdal min bathil ilmi. Itu lihat fikih tadi, fikih prioritasnya amal soleh. Dan bagiku, kata Ibnu Barak, setelah tugas kenabian yang itu diemban oleh Rasulullah SAW, maka tidak ada yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu. Ingat, Rasulullah SAW menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Nabi meninggal. Tapi siapa yang melanjutkan estafet Nabi ini? Untuk mengajarkan kebenaran, kebaikan, membimbing umat. Kan para ulama. Kenapa para ulama? Karena ilmu yang mereka miliki. Karena ilmu yang mereka pelajari dari Rasulullah SAW atau mereka dapatkan dari Rasulullah SAW secara langsung ataupun tidak langsung sesuai generasinya. Maka Ibnu Mubarak mengatakan bagiku, setelah tugas kenabian yang itu diemban oleh Rasulullah SAW, maka tidak ada yang lebih utama, lebih mulia daripada menyebarkan ilmu itu sendiri. Maka ini harus di backup sepenuhnya lebih dari apapun. Abdul Mubarak sendiri ulama, di sini mencari ilmu dulu, merasa di situ. Sehingga ketika kemudian dia menjadi pengusaha dan sukses, ya di antara kerjaannya, nih, mana yang harus dikasih duit? Kalau ngasih duit, Bu, nggak tanggung-tanggung. Nggak tanggung-tanggung. Abdul Mubarak. Ini dalam satu kejadian yang sifatnya eksiden aja, tidak sengaja. Ada seseorang yang mendatangi Abdul Mubarak waktu itu kalau tidak salah lagi di perpustakaannya, lagi sibuk di perpustakaan. Ada yang ngadu, wahai Imam, aku punya masalah. Masalah apa? Keuangan. Abdul Mubarak lagi sibuk. Apa itu? Aku punya utang. Berapa utangmu? 700 dirham. Oh, yaudah. Dia ngambil, kalau bahasa kita mengambil secari kertas, nulis memo, dikasih ke sekretarisnya atau bendaharanya. Kasihkan ke dia ya. Kemudian diambillah oleh si sekretaris atau bendahara itu. Ketika kemudian dibuka, dibaca, dia tanya, konfirmasi, emang berapa utangmu? 700 dirham. 700 dirham itu sekitar 70 dinar lah masa itu. Ya kurang lebih sekitar 240 juta. Gitu ya. Ya, sekitar 240 juta. Yang kali 4. Begitu dikonfirmasi 700 dirham, tunggu ya, aku kembali.
Kembalilah si sekretaris atau bendahara itu menemui sang guru. Guru, engkau salah. Kenapa? Salah tulis. Orang itu butuhnya 700 dirham. Terus, lah yang kau tulis itu 7.000 dirham. Gitu loh. Beda 7.000 dirham. Jadi dari 240 juta menjadi 2,4 miliar. Kata Abdullah bin Mubarak. Terus masalahnya apa? Guru, kita punya banyak kebutuhan yang lain. Gitu loh. Artinya kita tidak punya cukup gitu ya, uang atau leluasa untuk kemudian diberikan sebanyak ini ke dia, karena yang lain juga ada. Atau apa kata Abdul Mubarak? Sudahlah, lanjutkan saja. Kita juga tidak punya cukup waktu untuk bisa beramal lebih banyak lagi. Subhanallah. Jadi nggak usah dikoreksi, berikan aja. Dari 700 dirham ke 7.000 dirham. Kan gitu. Dari 240 juta dilunasi. Uang utang segitu aja nggak kebayang. Ada punya utang berapa? 200. Ini saya lunasi. Ini dikasih 2,4 M. Inilah belum Mubarak. Subhanallah. Demikian kurang lebih contoh-contoh, masih banyak sekali contoh-contohnya. Apalagi terkait dengan tadi. Kalau kita selain Abdul Mubarak itu, yang kebiasaan Imam Syafi'i itu, ini sebagai contoh yang lain, ibu-ibu, itu pernah dikasih gurunya uang. Gurunya siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani termasuk ulama yang kaya. Lama yang kaya. Dulu orang tuanya kaya, dia juga kaya. Dia ngasih Imam Syafi'i. Karena melihat Imam Syafi'i itu kan miskin. Kan yatim. Sementara potensinya tinggi. Dia kasih ke muridnya itu. Ambil. Agar kau tenang belajar mencari ilmu. Karena tahu ini potensial. Kalau Imam Syafi'i atau waktu itu belum jadi imam, masih murid kan. Kalau Syafi'i itu kemudian bisa fokus mencari ilmu, maka hasilnya akan luar biasa. Maka kemudian ambil. Itu satu kantong emas, duit dinar dikasih. Subhanallah. Istain biha. Gunakan untuk membantu kenyamananmu dalam belajar. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang ingin saya sampaikan. Masya Allah penjelasannya ya. Abdullah bin Mubarak ya Ustadz ya. Ya. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Ya, ya Ustadz, ini kalau dulu itu kan ya ulama. Ini siapa nih? Ketua Kapsek? Iya. Oh iya, sok. Dulu kan ulama-ulama itu luar biasa ya, mereka maksudnya kondisi pada saat itu juga orang beda sama kita sekarang gitu, maksudnya mereka tuh masih dekat dengan kesinambungan dengan Rasulullah itu masih dekat gitu. Nah kita ini sekarang kan kadang-kadang orang yang mau berbuat seperti Ibnu Mubarak itu sebenarnya ada aja gitu, maksudnya para cuma ini kembali lagi ke aturan dari pemerintah kita sendiri gitu. Ini enggak ada yang larang. Aturan pemerintah maksudnya gimana? Emang melalui lembaga? Bukan maksudnya kan kalau misalnya ada orang yang mau berbuat begitu, misalnya dicurigai nanti ini teroris gitu loh gitu. Padahal kan mereka itu ingin mencontoh seperti itu. Ingin memberikan misalnya ajaran-ajaran ilmu barak itu diterapkan ke umat gitu. Tapi dicurigai gitu seperti itu. Nah, itu kita seperti apa ya nanti Ustadz ya Allah. Jadi malah dihukum lah, yang ada yang dipenjarain lah, terus di otak-atik dananya dari mana. Padahal kalau ngelihat kehidupan para ustadz itu juga jauh banget dengan misalnya kekayaan Ibnu Mubarak itu, dan dibandingkan dengan para pejabat itu sendiri, mereka itu kan misalnya saya contoh aja satu ustadz yang punya banyak anak buah gitu, yang dia tiap bulan itu harus bagaimana
apa membiayailah, artinya Operasional lah. operasionalnya itu anak buah. Hmm. Mana dicurigai katanya mengumpulkan dana seperti ini tuh. Gimana kita ya? Jadi emang ujian kita berat ya Ustadz ya. Ya, ujian berat tuh alhamdulillah di satu sisi, artinya kita levelnya tinggi. Iya, Karena betul. kalau ujiannya ringan berarti levelnya rendah. Iya, betul. Ya oke lah, itu satu persoalan, tapi saya yakin masih banyak celah, masih banyak jalan yang bisa kita tempuh lah untuk membangun seperti yang disampaikan tadi. Insya Allah masih banyak jalan kok, masih. Kalau masalahnya kemudian selalu ada tantangan, memang hidup ini tidak bisa kita menghindar dari tantangan. Tinggal yang penting tantangan itu teratasi, terkendali, itu yang paling penting kan itu. Gitu ya. Ya sekali lagi, besarnya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga akan sangat terkait atau memiliki relasi dengan besarnya dan sulitnya amalan yang kita lakukan, gitu loh, gitu ya. Itu pasti. Jadi besar hatilah, jangan saya kok jadi mencium bau-bau agak pesimis, janganlah. Bukan pesimis begitu, maksudnya gini. Agak disayangkan ada beberapa ya, kita nggak nuduh, cuman indikator itu ada, misalnya ada beberapa ustadz yang belajar seperti itu, yang paham seperti itu, justru mengaminkan apa yang dituduhkan itu loh, gitu maksudnya. Jadi padahal dia punya ilmu gitu, bukannya membantu, malah jadi apa ya? Ya gitu, melemahkan lah, paling tidak melemahkan gitu. Jadi ya itu penyakit. Ya parah-parahnya kalau sudah sampai munafik. Ya iya, jangan salah. Emangnya kalau punya ilmu kemudian tidak punya penyakit? Ya enggak lah. Gitu lah. Punya ilmu bukan berarti bebas dari penyakit. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi insya Allah optimis lah. Betul akan selalu ada rintangan. Beramal soleh itu nggak gampang, nggak semudah yang kita bayangkan. Artinya bahwa beramal soleh itu pasti disukai semua orang, belum tentu juga. Kita menjadi orang baik itu belum tentu orang lain semua suka kok. Tapi ya nggak apa-apa ya, itulah. Jangankan gitu loh. Para nabi itu justru kurang baiknya apa, dan nggak ada celahnya. Makanya belajar baik-baik nih. Sirah terus dipegang betul. Rasulullah SAW itu kan hidup di tengah masyarakat Quraisy, dan Quraisy tahu segala sesuatunya tentang Rasulullah, tahu 40 tahun loh bersama mereka, tahu mereka. Dan memang selama 40 tahun itu nggak ada aib sedikit pun atau celah yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang, memusuhi, nggak ada. Tapi buktinya begitu Rasulullah SAW mengajak kepada kebaikan, dimusuhi, itu loh. Itu dia. Udahlah, itu sunatullah lah. Walaupun kita bukan berarti kemudian menantang orang, ayo mau boleh nggak kayak saja. Gini, Ustaz? Jangan boleh nggak kalau misalnya gini, kan sekarang kayak Ibu Marok itu kan kaya gitu. Nah sekarang misalnya kalau zaman sekarang misalnya kayak Acita gitu punya uang ini dicurigai, nah boleh nggak kita punya pemikiran yang udahlah kita misalnya kayak ini SCI biasa-biasa aja, yang penting kalau pas butuh ada gitu. Jadi karena kalau kita misalnya mencoba untuk mengumpulkan dana misalnya ini dicurigai gitu, apa kita boleh nggak seperti itu ya? Boleh gimana? Ulang coba. Boleh apa yang boleh maksudnya? Boleh nggak kita misalnya gitu? Nggak usah lah, ya Allah nggak usah banyak duit. Yang penting kalau kita butuh, misalnya ada kebutuhan apa gitu, ada aja cukup gitu. Tapi tidak usah misalnya ada di rekening itu ada ratusan miliar atau apa. Karena kalau udah begitu dicurigai gitu. Jadi kita pas butuh aja ada, ada gitu. Butuhnya 10 miliar Bugatti gimana? Ya Allah, ini SCI, saya kasih contoh. SCI insist ini mau membuat artinya kita bukan juga antisipasi, sebenarnya udah terlambat, tapi kita melihat ke depan bahwa anak-anak muda kita, dan itu puluhan juta totalnya ke depan, itu jelas-jelas akan mengakses media sosial, internet, dan yang jadi masalah adalah konten. Maka SCI dan INSIS itu
yang kita lakukan hari ini itu adalah membangun kekuatan konten itu untuk di media digital itu, agar kemudian ada alternatif konten-konten yang positif, yang baik, yang menjaga akidah dan lain sebagainya, dan itu untuk ya selama konten itu masih bisa ditayangkan, artinya sampai kapan-kapan. Kita tahu lah film tahun 1950-annya masih ditonton hari ini. Itu emangnya kecil juga butuhnya, enggak kecil itu, cuman emang sekarang belum ada aja. Tapi itu yang harus kita buat. Gitu. Insya Allah kalau pas butuh 10 miliar, agak aja gitu, itu aja. Gitu. Ini butuh nih, sekarang butuh nih 10 miliar. Develop web, kemudian apps, kemudian konten, bikin konten bertahun-tahun. Ya, amin lah. Ya intinya disesuaikan. Intinya udahlah, kita dianugerahi pertama akal untuk berpikir, kita dianugerahi hati untuk kemudian punya mental yang kuat, teguh, gitu ya. Tantangan yang ada ya memang tidak bisa kita hindari. Yang penting kemudian tantangan itu bisa kita kendalikan dan kita atasi. Gitu ya. Ya kalau mereka merasa punya segalanya, tapi Allah adalah Maha segalanya. Iya dong, hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu ya. Yang penting kemudian berpikir cerdas, gitu ya, bertindak bijak, gitu ya. Kemudian selalu menjaga koridor kebenaran sebagai asas. Ya, agar semua amal kita menjadi amal soleh yang diterima Allah, kan itu yang paling penting. Itu yang penting. Gitu ya. Nafan. Silakan ibu-ibu yang lain. Tidak ada waktu sedikit lagi. Tidak ada ibu-ibu? Oh, udah hampir zuhur juga di sini. Iya. Ini paling yang tadi Ustadz, yang iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan ya. Ya. Intinya mengatasi gangguan dari jalanan. Ya. Iya. Saat ini kepedulian terutama kalangan menengah ke atas ya, yang punya mobil-mobil gitu Ustadz. Kan di mana-mana tuh kan kafe-kafe sembarangan dan tidak ada parkir. Nah, itu Senopati itu kalau lewat saya ngeri. Waduh, iya. Terus kan lingkungan situ jadinya tempat parkir sembarangan apa gitu. Nah, itu dia. Itu berarti kan tingkat imannya itu rendah sekali. Orang itu yang paling rendah aja nggak bisa diatasi. Berarti edukasi tentang iman itu masih jauh dari dari target gitu ya yang seharusnya. Ketika Rasul mengatakan iman itu 60 sampai 70 cabang, yang tertingginya la ilaha illallah, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan, mengatasi gitu ya, gangguan dari jalan. Ternyata yang paling rendah aja pakai anggaran triliunan dengan segala, ternyata nggak gampang untuk merealisasikan itu. Apalagi yang atasnya. Kita tuh masih rendah kualitasnya. Dan itu bukan orang-orang yang secara taraf hidup, ekonomi atau pendidikan rendah kan? yang disebutkan tadi Bu Sylvie kan? Apalagi kalau bicara yang lebih rendah kan gitu. Banyak lagi. Ya itu PR bersama kita lah insya Allah. Mungkin itu ya memang harus Pemda setempat juga ya, mungkin juga tegas kalau membuat gedung atau apa harus punya basement atau apa ya Ustadz ya. Jadi tidak mengganggu lingkungan sekitar ya. Itu teknis, tapi esensinya adalah tadi pahami tentang iman, konsep iman. Ini berarti buku Syu'abul Iman karya Imam Baihaqi terus diajarkan di Lemhanas harusnya. Di sekolah pemerintahan. Oh iya, bukan training lagi nih aja di Syu'abul Iman. Karena yang paling rendahnya aja itu membuat jalanan nyaman aja susah. Apalagi yang atasnya. Iya. Apalagi tadi disebutkan jalan berlobang itu ya. Oh, itu berbahaya ya. Sangat. Orang bersepeda mungkin takut jatuh atau apa ya. Kalau kena jatuh, menghindar nabrak, kan udah sama.
Ibu-ibu yang lain masih ada? Jangan dipaksa. Duh, ini ada bayi ya. Bu Silvi punya bayi lagi? Bukan, ini ada di Bu siapa nih? Saya. Nggak di mute. Iya, oke. Kalau tidak ada mungkin ditutup doa aja, Ustaz. Baik. Kakati tutup aja ya. Boleh. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa sallim wa radiyallahu ta'ala an fi sahabati Rasulillahi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazida, Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad, وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا فزدنا علما تنفعنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فزدنا علما تنفعنا رب هب لنا من الصالحين رب هب لنا من الصالحين رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.